Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rosa dan Pak Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Farhan. Selamat siang juga, Alhamdulillah, Pak. kabar baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Kabar baik juga buat saya, Ibu. Baik, Pak, Bu. Siang ini kita akan melakukan percakapan coaching di mana Pak Dian sebagai coach, kemudian dan Bu Rosa sebagai coachee. Begitu ya, Bapak, Ibu? Betul, Betul, Pak. Pak. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, perlu saya jelaskan bahwa sesi coaching ini akan direkam untuk diperlukan program dan hanya akan didengar oleh fasilitator saja. Begitu ya, Bapak Ibu, sudah bisa difahami? Ya, Paham, Pak. Pak. Oke, baik. Pertanyaan untuk Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian, sebagai coach, apa yang sudah Pak Dian persiapkan sebagai seorang coach dalam pengamatan ini? Eh, dalam diskusi nanti, dalam percakapan nanti, saya sudah mempersiapkan diri saya sebagai seorang coach. Antara lainnya itu saya sudah menyiapkan materi apa yang akan saya bahas, lalu menyiapkan pertanyaan yang berbobot yang dapat mengarahkan dan membimbing coach saya dalam mengidentifikasi terhadap hal yang ingin diberikan solusinya dari permasalahan yang dihadapi. Sehingga nanti pada akhirnya saya berharap apa yang saya lakukan dapat membantu coach saya dalam membuat suatu keputusan yang baik terhadap masalah yang dihadapi, Pak. Baik, Pak Dian. Terima kasih. Memang Pak Dian, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu memang sangat diperlukan karena itu adalah kunci dalam percakapan tersebut untuk menemukan sebuah solusi. Baiklah, untuk Bu Rosa sebagai coachee, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk percakapan pada siang hari ini, Bu? Ya, saya sudah melakukan persiapan, yaitu memahami materi apa yang akan di-coachingkan pada kesempatan kali ini, Pak. Bagus sekali Pak Dian dan Bu Rosa. Baiklah, selanjutnya untuk Pak Dian kembali agar percakapan coaching nanti berjalan lancar, Pak Dian, hal-hal apa saja yang sudah Pak Dian rancang untuk percakapan ini? Untuk percakapannya nanti, saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita, Pak. Jadi alur ceritanya udah saya persiapkan agar nanti bisa berjalan dengan lebih terarah sehingga lebih lebih bermakna gitu, Pak, setiap setiap dari dialognya. Dari apa yang saya dengar penjelasan dari Pak Dian tadi, sepertinya sudah dipersiapkan dengan baik ya Pak ya? Iya, Pak. Siapa? Begitu juga dengan Bu Rosa. Jika begitu, baiklah, silahkan dimulai coaching antara Pak Dian sebagai coach dan Bu Rosa sebagai coachee. Silahkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Farhan. Saya izin ya untuk tidak menghidupkan kamera saya karena terkendala dengan masalah jaringan ini, Pak. Silakan Bu Rosa, tidak apa-apa Bu Rosa. Silakan Bu Rosa. Yang penting komunikasinya lancar. Jika tidak menghidupkan kamera itu yang terbaik, ya tidak apa-apa Bu Rosa. Silakan. Baik, dimulai ya Pak ya. Silakan Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu Rosa. Bagaimana kabarnya Pak? Saya Alham- harap Bapak dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan sehat, berkat doa Ibu juga. Saya berkat doa Ibu juga. Ibu sendiri bagaimana Bu keadaannya? Sehat? Alhamdulillah seperti yang Bapak lihat, ya saya juga dalam keadaan sehat Pak. Nah, semoga kita semua yang ada di sekolah ini juga tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita ya Pak ya. Ya Bu, Alhamdulillah. Eh, Iya, begini Pak.
Saya mohon waktu sebentar. Ada hal yang ingin saya sampaikan terkait pembelajaran di kelas. Oh, boleh Ibu. Saya juga sedang dalam keadaan kosong waktunya saat ini. Kalau boleh tahu, Ibu ingin membicarakan terkait apa ya, Ibu? Eh, Begini Pak, jadi ada hal yang ingin saya bicarakan yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk diterapkan di dalam kelas saya, Pak. Oh, pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Kalau itu kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang luar biasa ya, Bu ya. Kalau boleh tahu, Ibu sendiri sudah tahu belum tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Begini, jadi sepemahaman saya, pembelajaran berdiferensiasi itu eh, sudah mengetahui tujuannya, Pak, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid dan dirancang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Serta pembelajaran tersebut juga berdasarkan profil belajar dari siswa itu sendiri, Pak. Wah, saya senang sekali nih Ibu sudah mengerti arti dari pembelajaran di diferensiasi. Eh, Kalau boleh tahu nih, Ibu sendiri senang nggak bila bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu? Oh, tentu, Pak, ya. Tentu saya akan senang sekali, Pak, bila saya mampu untuk menerapkannya di dalam kelas, karena pembelajaran ini menurut saya akan sesuai sekali dengan tujuan dari mata pelajaran IPA yang saya ajarkan. Wah, saya senang sekali nih Ibu juga kayaknya terlihat bersemangat sekali untuk mencobanya dan diterapkannya di dalam kelas. Dan saya sangat mengapresiasi semangat Ibu. Lalu terkait teknis pelaksanaannya, bagaimana ya Ibu akan menerapkannya nanti Ibu? Baik, Pak. Terkait rencana saya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, saya akan mencoba membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian melakukan pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning berdasarkan permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan siswa kita. Setelah itu, siswa akan melakukan percobaan dan mempresentasikan hasil percobaannya dan solusi terkait permasalahan yang dikaji. Begitu, Pak. Wah, luar biasa sekali nih Ibu Rosa dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya yang penting adalah perencanaannya juga dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Sehingga saya berharap nanti Ibu Rosa ketika pelaksanaannya tidak terjadi suatu kesalahan yang malah akan merepotkan Ibu dalam pembelajaran di kelas. Baik, Pak. Saya akan mencoba untuk mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Saya senang sekali mendengar Ibu akan mempersiapkannya ini dengan baik. Eh, tapi saya ingin bertanya lebih lagi kepada Ibu Rosa. Apakah Ibu yakin ini? Apakah Ibu berkomitmen untuk dapat terlaksana ini, Bu, pembelajaran di kelas, pembelajaran berdiferensiasi ini? Tentu, Pak. Tentu saya berkomitmen tinggi untuk rencana aksi ini, Pak. Saya menyadari bahwa ini akan membawa perubahan yang nyata terhadap cara pandang siswa saya terhadap pembelajaran IPA, dan saya yakin siswa saya akan kembali menyenangi pembelajaran IPA ini, Pak. Waduh, saya senang sekali nih Bu mendengar semangat Ibu dan mendengar tujuan dari Ibu tadi yaitu untuk mengubah cara pandang siswa dalam memandang pembelajaran IPA. Saya juga Iya, Ibu juga sudah berusaha agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Sangat mengapresiasi semangat Ibu tersebut. iya, Pak. Saya berharap ini dapat berjalan dengan lancar dan ini juga jadi lebih tenang saya, Pak, karena telah mencurahkan isi hati saya terhadap proses yang akan saya jalani. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali nih, Pak, karena telah mau mendengarkan rencana yang akan saya laksanakan.
Sama-sama Ibu, saya juga berharap pertanyaan-pertanyaan saya tadi mampu memberikan kemudahan bagi Ibu dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ya, jadi karena ini waktu istirahat sudah selesai, Pak. Saya izin pamit ya, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin pamit, Pak. Iya Ibu, saya juga berterima kasih atas kepercayaan Ibu karena mau mencurahkan rencana Ibu kepada saya. Kalau begitu, karena terkait waktu yang sudah habis juga, silakan Ibu untuk dapat kembali ke kelas. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, udah rekam Pak. Gitu ya. Oke. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Dian, Bu Rosa, coaching Pak Dian dan Bu Rosa luar biasa, bagus sekali. Saya kasih aplaus untuk Pak Dian sama Bu Rosa. Di mana Pak Dian dan Bu Rosa sudah fokus hadir secara penuh dalam kegiatan coaching pada siang hari ini. Sebagai coachnya Pak Dian juga sudah memenuhi kompetensi coaching, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian serta menggali potensi yang ada pada diri Bu Rosa melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Pak Dian. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi Pak Dian dari hasil percakapan Pak Dian dan Bu Rosa yang setelah dilaksanakan tadi. Dimulai dari Pak Dian sebagai Pak Dian, perasaan Pak Dian dalam menjalankan peran sebagai coach tadi. Apakah menurut Bapak percakapan sudah baik, memenuhi kompetensi coaching dan sesuai dengan alur Tirta? Bagaimana Pak Dian? Silakan direfleksinya. Untuk pembelajaran tadi Pak, dialog tadi yang telah saya lakukan bersama dengan Bu Rosa, secara garis bisa saya katakan bahwa sudah terlaksana dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta yang untuk untuk meningkatkan coach saya dalam pengembangan dirinya. Dan mungkin karena tadi itu masih dalam bentuk praktek, tapi secara garis besar bisa mungkin belum natural aja Pak, tapi secara garis besar saya mengatakan kalau itu sudah cukup baik lah Pak. Mantap Pak Dian, lanjutkan ya Pak ya. Baiklah, terima kasih Pak Dian atas refleksinya sebagai coach pada kegiatan coaching pada siang hari ini. Selanjutnya untuk Bu Rosa masih ada di sana? Iya Pak. Ya, silakan Bu Rosa. Mungkin Bu Rosa setelah menjadi coach dalam kegiatan coaching pada siang hari ini, bagaimanakah perasaan Bu Rosa sebagai coach? Serta hal-hal apa yang Bu Rosa dapatkan dari percakapan tadi? Gimana Bu? Jadi setelah melakukan percakapan ini, saya rasanya menjadi lebih terarah gitu Pak. Apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran itu lebih terlihat arahnya akan seperti apa, dan banyak hal yang saya dapatkan ya diantaranya adalah yaitu tadi bagaimana cara pengimplementasian dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, dan arah-arahnya itu menjadi lebih jelas. Itu adalah salah satu hasilnya juga yang saya dapatkan dari diskusi ini. Berarti setelah melaksanakan kegiatan coaching ini nih, Ibu merasakan sangat bermanfaat gitu ya Bu ya? Sangat bermanfaat sekali Pak. Jadi terasa itu ada yang membimbing kita, ada yang mengarahkan gitu kan. Begitu Pak. Ya itulah Bu ya, gunanya kita berkolaborasi sesama teman sejawat, dengan atasan, ya dengan coaching dengan menggunakan alur Tirta ini kita bisa menemukan sebuah solusi daripada sebuah permasalahan. Terima kasih Bu Rosa atas refleksinya, luar biasa, bagus sekali.
semoga dari pembelajaran ini dapat meningkatkan kita semua dalam proses coaching yang sebagai seorang pendidik. Demikian, Bapak Ibu, untuk praktik coaching kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bu Rosa dan Pak Dian luar biasa, benar-benar guru yang diidam-idamkan oleh para siswanya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Dian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat siang Pak Farhan dan Pak Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jadi ceritanya kali ini akan diadakan coaching ya, yaitu coachnya adalah Pak Farhan dan coachingnya adalah Pak Dian, begitu ya? Ya betul sekali Ibu. Iya, baik Pak Farhan sebagai coach ya, dan Pak Dian sebagai coachee. Sesi ini akan direkam ya, akan direkam untuk keperluan kita ya, dan itu akan dilihat oleh Ibu fasilitator tentunya ya nantinya. Bersedia ya Pak ya? Siap, bersedia Ibu. Iya, insya Allah. Nah, sebagai coach Pak Farhan, apa yang sudah dipersiapkan? Sebagai coach saya yang jelas Bu sudah mempersiapkan diri sematang-matangnya untuk memecahkan permasalahan yang akan dilontarkan oleh Pak Dian sebagai coach Ibu dengan menjawab semua pertanyaan yang Pak Dian sebagai coach akan lontarkan Bu. Seperti itu Bu. Iya. Yang mana itu nanti akan menggunakan alur yang sudah pas kami pilih, yaitu menggunakan alur Tirta Bu. Seperti itu Bu. Berarti sudah dipersiapkan secara materi ya, kira-kira seperti itu ya. Insya Allah siap. Apa materinya yang akan dibahas dalam coaching kali ini Pak Farhan? Pada materi kali ini Bu, kami akan memecahkan sebuah permasalahan tentang masalah seorang guru dengan siswa-siswanya yang kurang antusias dalam belajar gitu Bu. Oh gitu. Jadi Pak Dian sebagai coachingnya ingin memberikan solusi terbaik bagaimana agar pembelajaran di kelas tersebut menjadi menyenangkan. Iya. Jadi itu sebenarnya masalah klasik ya yang ada sebenarnya di mana-mana itu adanya gitu ya. Dan kita berusaha untuk memperbaiki itu ya. Kita harus berbuat sebaik mungkin bagaimana supaya siswa itu menjadi semangat belajar, tertarik untuk belajar dan sebagainya. Oke, sebagai coach Pak Dian, bagaimana persiapannya? Sebagai coach Ibu, saya pertama akan berusaha sebaik mungkin untuk mampu mencurahkan isi hati saya Bu, biar pelaksanaan nanti berjalan lebih natural. Iya, curhat lah ya. Iya, lebih biasa curhat. Iya, begitu. Ya apa ya, bisa saya jujur lah Bu, sesuai dengan hati dan pemikiran saya Bu. Iya, ya. Harus jujur supaya kita mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Baik ya Pak Dian dengan Pak Farhan. Kalau sudah siap kita mulai ya. Siap Ibu? Iya, siap. Iya, silakan. Izin memulai ya Bu Rosa ya? Iya, silakan Pak Farhan. Selamat siang Pak Dian. Bagaimana kabar Pak Dian hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi, selamat siang juga Pak Farhan. Alhamdulillah hari ini kabar saya sehat. Alhamdulillah kalau begitu Pak Dian. Oh iya, ada apa kira-kira Pak Dian hari ini?
karena saya melihat Pak Dian hari ini tampaknya tidak segar sama sekali, Pak. Seperti ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Saya lihat Bapak sangat murung sekali hari ini. Sampai-sampai Pak Dian terdengar tergesa-gesa sekali ingin ketemu, sampai-sampai Pak Dian juga mengajak saya ketemuan di ruang UKS ini. Kira-kira ada masalah apa ya Pak Dian? Waduh, kelihatan banget ya Pak ya, kalau saya lagi murung sama tergesa-gesa ini Pak. Ya sangat kelihatan dong Pak Dian. Kita kan bukan hanya sehari dua hari Pak Dian. Jadi saya sudah tahu sekali karakter Pak Dian itu seperti apa. Di sekolah ini kan Pak Dian kategori guru yang periang Pak. Nah, oleh karena itu kira-kira ada apa ya Pak Dian yang sehingga Bapak ingin bertemu dengan saya di UKS ini? Sebenarnya sih Pak, tidak ada hal yang serius sih Pak. Cuman saya butuh di coaching sebentar oleh Bapak selaku kepala sekolah yang sudah berpengalaman dalam menghadapi permasalahan dalam belajar dan mengajar nih Pak. Hmm, seperti itu ya Pak Dian ya. Eh, Tetapi Pak Dian ya semampu saya lah Pak Dian ya, meskipun saya sebagai seorang kepala sekolah di sekolah yang kita cintai ini, tetapi bukan berarti saya itu bisa mengcoaching Bapak dengan sempurna. Oleh karena itu, saya akan sebisa mungkin mengcoaching Bapak pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini tentang permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi. Ya itulah maksud saya Pak. Semoga Bapak bisa bersedia memberikan coaching ya Pak kepada saya pada hari ini Pak. Oh iya, kalau boleh tahu, kira-kira permasalahan seperti apa sih yang harus saya coaching, Pak? Sebenarnya sederhana Pak, tapi sangat penting bagi saya. Ini berkaitan dengan siswa-siswa yang enggan mengikuti pelajaran saya. Jadi siswa-siswa ini terlihat kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya beri ampuh Pak. Oh, seperti itu. Oh, baiklah, Pak Dian. Semoga nanti apa yang saya coaching kepada Bapak bisa mencerahkan tentang permasalahan-permasalahan Bapak. Nah, Pak Dian, dari pembicaraan kita pada hari ini, kira-kira apa yang ingin Pak Dian dapatkan dari saya? Dari pembicaraan kita hari ini Pak ya, pertama tuh saya ingin mendapatkan ide baru dalam mengatasi siswa yang tidak antusias di pelajaran saya Pak. Saya merasa ketika pelajaran saya ada beberapa anak yang jarang sekali masuk sekolah. Dan ketika mereka sekolah juga tidak tertarik dengan pelajaran yang saya berikan. Yang saya lihat itu mereka sangat cuek sekali Pak. Tidak hanya itu, siswa yang rajin sekolah pun sangat pasif sekali di pelajaran saya Pak. Nah ini yang membuat saya bingung Pak ini. Ya kalau bisa dipikir kok aneh gitu loh Pak. Ya galau lah Pak, kok bisa anak-anak saya kayak gitu. Ya, manusiawi lah Pak ya, kalau galau ya Pak ya. Jadi Pak Dian ingin mendapatkan ide-ide baru gitu ya Pak ya dalam menangani permasalahan siswa yang tidak mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Bahkan beberapa siswa kerap kali tak terlihat hadir di pelajaran Bapak. Karena sekarang Pak Dian sudah mulai kewalahan dan bingung dalam menangani kasus siswa yang seperti itu ya Pak ya. Jadi sekarang Pak Dian bisa memaparkan lebih jauh lagi tentang ide-ide segar apa, seperti apakah yang Pak Dian inginkan. Ide-ide segar seperti apa yang Bapak inginkan dalam pembelajaran tersebut, Pak? Seperti ini Pak, saya kan sudah lama nih Pak menjadi guru bidang studi bahasa Inggris di kelas 9 sejak tahun 2015. Tapi kok ya setiap tahunnya itu banyak siswa yang tidak tertarik mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya bingung, apakah cara mengajar saya, apakah karena saya gurunya dan mereka butuh penyegaran gitu Pak ya, atau karena materi yang saya ajarkan ini tidak menarik. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih Pak yang kerap terlintas dalam pikiran saya setelah pembelajaran berlangsung gitu. Bahkan kerap kali ini saya merasa bosan dengan pekerjaan saya sendiri ini Pak. Ya,
Dari yang saya dengar tadi tentang mengajar, Pak. Kira-kira cara mengajar yang Pak Dian maksud itu kira-kira seperti apa ya, Pak Dian? Eh, jadi gini Pak, ya. Jadi seperti mengajar sewajahnya aja Pak, seperti menyapa, menanyakan kabar, menjelaskan materi, siswa saya suruh ngerjain tugas LKS, langsung dikoreksi bersama. Seperti itulah Pak yang saya lakukan dalam kegiatan mengajar. Dan itu sudah saya lakukan sejak tahun 2015. Udah lama banget kan Pak. Kalau sekarang 7 tahun lah. Jadi saya ini mau mengajar dengan cara yang sudah saya lakukan itu terkadang ya monoton gitu Pak, munculnya yang kadang males gitu, saya sudah terkadang sudah males gitu. Nah saya juga ngebayangin anak-anak saya banyak yang tidak masuk dan mengobol di pelajaran saya Pak, jadi tidak fokus gitu Pak terhadap apa yang saya sampaikan. Lumayan rumit ya, Pak Dian ya. Iya Pak. Nah, jadi Pak Dian kok sudah ngebayangin loh, Pak. Sudah ngebayangin anak-anak Bapak itu akan malas mengikuti pelajaran. Nah, kira-kira dari segi apa Bapak ngebayangin anak-anak Bapak itu kok bisa malas dalam mengikuti pelajaran Bapak? Jadi ini Pak, anak-anak kelas 9 ini tahun ini Pak ya, sangat berbeda Pak dengan Ya. tahun sebelumnya itu. Kalau anak sekarang ini cenderung lebih pasif dan malas sih Pak. Untuk mau masuk sekolah aja mereka malas, jarang gitu kan. Khususnya pelajaran bahasa Inggris inilah Pak. Apa entah karena cuacanya, entah jarak tempuh ke sekolahnya ini yang bikin mereka jadi cenderung males itu Pak. Atau pasif lah di kelas Pak. Waduh, kalau berbicara masalah pelajaran bahasa Inggris, memang terkadang saya dulu juga agak bermasalah sih Pak sebenarnya Pak ya. Jadi Pak Dian merasakan ada perbedaan gitu ya Pak ya dari anak-anak Bapak. Nah, sekarang Pak Dian mungkin bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan-perbedaan apa lagi Pak yang Bapak rasakan terhadap anak didik Bapak. Ya tadi Pak, jadi misalnya kayak pagi tadi Pak, saya mengajar di kelas 9. Mereka tuh cenderung pasif, tidak memperhatikan ketika saya ngajar. Bahkan ada beberapa siswa pergi ke kamar mandi izin dan tidaklah dan tidak kembali lagi lah Pak sampai jam pelajaran saya berakhir Pak. Karena apa ya, kejadian ini nih Pak udah saya alami dari awal bulan Agustus kemarin loh Pak. Oh seperti itu Pak ya, wajar lah Pak ya Bapak kelihatan stres sekali hari ini dengan tingkah pola anak-anak kita ya Pak ya. Kalau bosan dan pasif itu Pak terlihat dari mananya Pak? Karena Bapak tadi kan mengatakan katanya terlihat pasif sama membosankan. Nah kira-kira terlihat dari segi mananya Pak? Kok bisa Bapak mengatakan bahwa mereka tuh terlihat pasif dan membosankan? Ya apa ini ya Pak ya, apa cuma saya aja yang merasa bosan ya Pak ya, dan berpikir kalau mereka itu ya tidak bisa menerima pembelajaran saya Pak. Padahal ya gimana Pak, agak suka juga menjelaskannya ini Pak. Ya jelas mereka itu bosan gitu Pak sama belajar bahasa Inggris Pak. Mungkin itu perasaan Pak Dian. Mungkin anak-anak nggak seperti itu kok Pak. Nah, jadi Pak Dian berpikir bahwa cara belajar siswa dan mengajar Pak Dian itu membosankan. Dari segi apanya Pak? Bapak bisa mengatakan seperti itu? Ya yang saya takut Pak ya, saya takut tuh ya enggak tadi pakai pelajaran saya itu Pak ya, bahasa Inggris tadi tuh. Kehadiran saya di kelas tuh kayak apa, karena saya ini kurang lucu, apa kurang menarik gitu Pak. Pak Dian mengatakan tadi bahwa Pak Dian melaksanakan cara dan metode yang sama dari tahun ke tahun. Nah, mengapa Pak Dian melakukan hal yang sama dengan tahun yang lalu? Seharusnya Pak Dian melakukan hal yang berbeda dong, Pak. Karena gini Pak, karena kan kalau tahun-tahun lalu itu kan mereka masih menerima pelajaran saya itu dengan ya baik lah Pak ya. Walaupun masih terkadang ada siswa yang pasif itu. Tapi ya menurut saya masih wajar lah Pak kalau tahun-tahun sebelumnya Pak. Ya, 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 betul sekali Pak. Wajar lah Pak ya. Nah, namun kegiatan atau aktivitas belajar seperti apa yang paling berhasil bagi Pak Dian? Dan kenapa itu dipandang berhasil, Pak? Gini Pak.
Jadi kegiatannya siswa saya ajak bermain sembari belajar itu dengan hukuman berbagai. Jadi gini Pak, apa kalau menurut saya tuh gini Pak ya, kalau menurut saya yang berhasil itu Pak ya, mereka tuh semua itu terlihat tertawa lepas gitu Pak, aktif gitu, langsung berusaha mendapatkan eh, apa ya, berusaha untuk mendapatkan apa ya, ini loh Pak, partisipasi dalam belajar gitu Pak. Nah jadi kadang-kadang kan saya juga pengen juga siswa saya itu bisa bermain sambil belajar gitu Pak. Seperti itu. Nah, jadi Jadi selama ini lebih yang lebih sudah seru lah gitu Pak, seru lah dalam kelas itu Pak. Nggak oh jadi menonton. menarik gitu ya Pak Dian ya. Jadi kayak kelas tuh Nah, hidup gitu Pak, menantang gitu seperti Pak. itu. Tapi Pak Dian sudah pernah mencoba ya Pak ya hal seperti itu? Meskipun anaknya kadang-kadang tuh tidak merasa tertarik atau seperti apa, tapi Pak Dian sudah pernah mencobanya dengan cara seperti itu, biar mereka merasa tertarik Pak. Iya Bu, saya udah berusaha untuk menerapkannya lah Pak. Jadi hal seperti itu Pak. Nah, jadi Gitu. supaya mereka itu bisa aktif lah dalam belajar Pak. Dari kegiatan yang Pak Dian lakukan di kelas, membuat anak semakin tertarik, happy, tertawa lepas. Nah, Pak Dian berpikir nggak bahwa kegiatan tersebut bagus untuk diterapkan ke depannya, Pak? Kalau misalnya Pak, saya kan melaksanakan pembelajaran di luar kelas juga Pak ya, sambil apa ya, bermain di lingkungan di sekolah, di sekitar lingkungan sekolah gitu. Langsung Hmm, apa namanya, bersusi di bawah pohon gitu Pak. Itu yang saya coba kepada anak-anak itu Pak. bagus itu, Pak. Saya juga kalau saya jadi anak murid Bapak kayaknya sangat tertarik itu, Pak. Kira-kira apakah ada, Pak, kegiatan lain selain dari belajar di bawah pohon seperti itu yang Bapak bisa gunakan di pembelajaran untuk anak-anak Bapak? Hmm, yang lainnya ya Pak ya, dari yang Ya. saya biasa lakukan Pak ya. Hmm. eh Coba belajar sambil di luar lingkungan sekolah kan Pak. Langsung mencoba juga untuk mengganti rancangan mengajar saya Pak. Jadi saya mau mencoba untuk mengupgrade metode dan sistem yang akan saya ajarkan. Saya mencoba untuk membuat dalam EPP itu lebih menarik lagi gitu Pak, dan disesuaikan dengan umur mereka. Oke, Jadi jadi dari apa yang Bapak lakukan, dari metode mengajar Bapak, yang Bapak anggap sudah bagus untuk anak-anak, meskipun terkadang anak-anak tidak welcome lah Pak ya, kurang menerima. Kira-kira sekarang untuk kedepannya, nih Pak, untuk kedepannya, kira-kira Pak Dian itu tuh mau melakukan seperti apa? ke depannya Pak ya, buat rencananya Iya, iya. itu saya akan mencoba tadi Pak, kembali Pak, saya mencoba untuk mencari satu ide baru gitu Pak ya, untuk pembelajaran di minggu depan gitu. Kemudian saya mungkin akan mencoba untuk mencari ice breaking lah Pak ya. Ice breaking itu ini Pak yang buat apa namanya Pak? Menyegarkan suasana itu loh Pak, sebagai pemecah suasana gitu, dan menumbuhkan semangat. Jadi saya coba akan mencari-cari untuk bagaimana ice breaking gitu Pak. Wah, bagus sekali tuh Pak, menggunakan ice breaking sehingga anak-anak tidak bosan, kemudian eh, metode-metode baru itu sangat luar biasa Pak. Nah, tetapi kira-kira Pak Dian mau mulainya dari mana itu Pak untuk mendapatkan ice breaking dan metode-metode baru tersebut? Saya akan mencoba dulu dari YouTube kali Pak ya. Jadi coba cari-cari di YouTube. Kan itu biasanya YouTube ada tuh Pak. Ice breaking, ice breaking. Nanti saya coba dari sana, saya cari mana yang bisa saya terapkan di sekolah. Langsung selain dari YouTube juga saya coba untuk mengajak teman-teman dari MGMP untuk membagi ice breaking itu Pak. Ya, ya memang iya sih Pak, dalam update pendidikan itu tuh memang kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, oleh karena itu, kira-kira
apakah ada rekan kerja yang bisa diajak kerjasama dalam meningkatkan pembelajaran Pak Dian? Ada lah Pak ya, karena kalau ngajak temen sih, temen rekan sejawat Pak ya, kan ada Pak Dawin di kelas 8 yang ngajar bahasa Inggris juga, langsung ada Pak Agus di kelas 7. Saya coba nanti ngajak mereka untuk berdiskusi, menyatukan juga persepsi gitu Pak, dalam membentuk suatu pembelajaran yang menarik. Dan ya menarik, nggak pasif lah siswa saya itu Pak. Ya bagus tuh Pak, menggunakan apa itu memanfaatkan, bukan memanfaatkan, intinya berkolaborasi dengan teman sejawat itu tuh bisa memberikan suasana-suasana baru dan bisa memberikan update pendidikan lah intinya. Nah, kira-kira apakah ada lagi hal-hal lain yang akan Bapak lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru itu, Pak? Ide lainnya ya Pak ya. Ya, Saya coba nanti untuk mencari referensi di sama guru-guru yang lain Pak. Tapi nggak hanya guru bahasa Inggris, tapi saya coba juga untuk mengajak kepada guru yang lain. Langsung saya juga mau, mungkin ini Pak, mulai menginstal TikTok lah Pak ya, untuk mencari ice breaking tadi Pak. TikTok tadi Pak, untuk pembelajaran itu. Siapa tahu di TikTok ada juga Pak. ya, bagus tuh Pak Dian. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru, berarti kita mengikuti pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan zamannya, Pak. Memang anak-anak sekarang tuh memang harus mengikuti zamannya, Pak. Nah, jadi dengan cara itu, saya rasa Pak Dian nanti akan menjadi guru yang gaul dong, Pak. Karena Pak Dian sudah mampu untuk mengikuti perkembangan zaman anak, Pak. Seperti itu, Pak. Apa boleh buat Pak, biar demi anak-anak ini semangat lagi Pak dalam belajar Pak. Luar biasa, tetap semangat Pak Dian. Nah, jadi dari Bapak menjadi guru yang gaul tadi tuh Pak ya. Jadi target Bapak untuk mendapatkan referensi perubahannya itu tuh kira-kira kapan ya Pak? Standar waktunya? Ya sekitar seminggu lah Pak ya. Saya rasa seminggu itu cukup lah. Karena kan minggu depan saya udah ada pertemuan lagi dengan anak kelas 9 Pak. Wah, luar biasa sekali Pak. Jika 1 minggu itu ada perubahan, benar-benar Bapak tipe guru yang pekerja keras sekali Pak. Nah, karena mengapa 1 minggu itu udah sangat luar biasa Pak untuk menunjukkan sebuah progres. Nah, kira-kira gimana itu Pak caranya Pak untuk menunjukkan bahwa Bapak tuh ada progres dalam 1 minggu tersebut? Ya kepada saya pribadi Pak. Nanti gini Pak, kalau udah 1 minggu saya nanti akan ngajak Bapak lagi untuk ngobrol lagi masalah saya ini Pak. Atau nanti saya ke rumah Bapak lah kalau misalnya di sekolahan terbatas waktunya gitu Pak. Wah, bagus tuh Pak. Nggak apa-apa, Bapak silaturahmi ke rumah saya juga boleh. Kalau nggak ketemu di sekolah atau via telepon juga, saya siap. Atau minggu depan kita ketemu lagi di bakso tumpeng kayaknya Pak yang di Seranggas Pak. Gimana Pak? Kalau gitu setuju saya Pak. Kalau gitu kan enak Pak, sambil ngobrol masalah sekolahan sambil kenyang juga kan Pak. Lah iya Pak, kita ini kan sudah stres ngurusin anak-anak di sekolah Pak. Jangan dibuat stres lagi. Kalau bisa ya anak-anak terpenuhi kebutuhannya, kita juga fresh otak. Besok kan kita masih mengajar lagi. Namun Pak, tapi kayaknya ini udah sore nih Pak Dian. Kira-kira gimana Pak? Oh iya Pak, ini udah emang waktunya udah sore banget nih Pak. Apalagi tadi sudah ngobrol panjang banget Pak ya mengenai permasalahan saya. Saya juga berterima kasih banyak juga nih Pak sama Bapak sudah di coaching. Apalagi mau mendengarkan curhat saya. Dan saya rasa juga ini kayaknya sudah waktunya pulang Pak. Sama-sama Pak Dian. Justru saya sangat senang sekali dengan seperti ini Pak. Jadi saya sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan Bapak itu tidak merasa bahwa kita tuh ada jarak Pak.
Karena antara guru dan kepala sekolah itu hanya sebuah tingkatan saja, Pak. Tetapi kalau masalah pembelajaran itu kita saling berkolaborasi. Nah, oleh karena itu, Pak, karena ini sudah sore, nanti hujan, Pak. Sekarang ini kan udah zaman udah memang bulan-bulannya hujan nih, Pak. Jadi gimana kalau kita pulang aja, Pak ya? Oh iya Pak, makasih nih Pak. Nanti kedepannya juga saya mungkin akan sering meminta bantuan Bapak nih untuk coaching saya lagi gitu Pak. Saya juga mengucapkan apa Pak, terima kasih. Saya pamit duluan nih Pak untuk pulang. Selamat sore ya Pak. Selamat sore, Pak Dian. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Ya, sudah selesai ya, Pak Dian, Pak Farhan. Alhamdulillah selesai, Ibu. Alhamdulillah ya, itu coaching yang lumayan lumayan panjang kayaknya ya. Panjang. Curhatnya curhatnya ya lumayan ya. Nah, dari coaching ini ya, saya melihat eh, sudah berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik, sudah ada kehadiran penuh ya di situ, kemudian bisa mendengarkan dengan baik gitu ya, dan sepertinya kalau saya melihat gitu ada solusi-solusi yang didapatkan ya dari coaching ini tadi. Nah, jadi kalau menurut Pak Farhan sebagai coach, bagaimana jalannya coaching kali ini? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan alur Tirta, atau eh, bagaimana? Silakan Pak Farhan. Ya, terima kasih Bu Rosa. Menurut saya pribadi, Pak, Ibu, maaf, sebagai coach dalam kegiatan coaching pada siang hari ini sangat berkesan dan berjalan dengan lancar, Bu. Dan apa yang diinginkan oleh Pak Dian sebagai coach, saya juga bisa memberikan penyegaran atas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pak Dian sebagai coach. Nah, sehingga dalam coaching kali ini kami memulai dengan menerapkan tujuan maksud daripada coaching kami pada siang hari ini, dan kami merasa saya pribadi merasa sudah menggunakan alur yang baik, Bu, dalam coaching hari ini, yaitu alur tirtanya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, saya pun melihatnya demikian ya, Pak Farhan. Eh, Bagaimana menurut Pak Farhan? Apakah eh, apa solusi-solusi yang diinginkan itu sudah dicapai gitu dari coaching kali ini? Sudah, Bu. Sudah dicapai, alhamdulillah sudah dicapai dari permasalahan-permasalahan yang dilontarkan oleh Pak Dian sebagai coach, sehingga dari apa yang sudah dilakukan Pak Dian. Nah, sehingga dari permasalahan tersebut saya sudah bisa memberikan solusinya, Bu. Nah, dan Pak Dian juga sudah bisa menerima solusi-solusi saya sebagai coachnya, Bu. Seperti itu, Iya, Bu. iya, baik ya. Terima kasih Pak Farhan. Sama-sama, Eh, Ibu. Pak Dian, bagaimana perasaannya setelah sesi coaching kali ini, Pak Dian? Terima kasih Ibu pada atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau refleksi yang terhadap diskusi tadi, dialog tadi, pertama saya memang agak sedikit canggung gitu Bu. Tapi Iya, agak sedikit terbata-bata, canggung, mungkin gugup kali Bu ya. Untuk pengalaman pertama kali untuk curhat seperti itu. Tapi setelah agak sedikit dibimbing oleh Pak Pahan gitu Bu, dalam bahasa coachnya itu pertanyaan-pertanyaan itu yang makin lama makin mengarahkan saya untuk lebih natural lagi, lebih terbuka lagi dalam menyampaikan permasalahan yang ingin saya sampaikan. Langsung dalam coach tadi juga
muncul juga ide-ide baru terhadap permasalahan yang saya hadapi gitu Bu. Jadi permasalahan tadi itu yang awal terlihatnya kayaknya mumet banget, eh, udah mumet, nyampeinnya juga berbelit-belit gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah dalam proses tanya jawab tadi, pertanyaan yang diarahkan oleh Papahan, yang mumetnya jadi lebih terarah, yang awalnya deg-degan jadi lebih terbuka gitu Bu dalam menyampaikan perasaan saya. Oh iya, begitu ya. Lega berarti ya sekarang curhatnya sudah dikeluarkan semua ya. Iya. Menurut Lega Pak ya. Dian, apakah Pak Dian sudah mendapatkan solusi-solusi dari diskusi tadi? Sudah Ibu, Sudah sudah ya? mendapatkan solusi Bu. Karena tadi kan seperti permasalahan yang diangkat tadi mengenai siswa yang pasif Bu ya. Jadi Iya. sampai salah satu solusinya itu saya ingat itu sampai menggunakan TikTok gitu Bu. Iya. Jadi berusaha sebaik mungkin ya untuk melakukan pembelajaran yang menarik bagi Betul siswa Bu. kita ya. Nah, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya Pak Dian dan Pak Farhan. Selamat sudah melakukan coaching kali ini ya. Semoga bermanfaat dan saya sebagai pengamat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosa. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Rosa dan Pak Pahan? Apakah sehat selalu? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak. sehat Bapak. Semoga Bapak juga sehat ya Pak ya. Amin. Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Bapak Pahan dan Ibu Rosa, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan untuk mencoba melakukan suatu dialog ya Pak ya, yaitu antara coach dan coachee mengenai permasalahan yang ada di sekolahan, yang mana di dalam dialog nanti itu kita akan mencoba untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita pelajari mengenai coaching dan coachee. Bapak Ibu sekalian, yang bertindak sebagai coach nanti siapa ya? Ibu Rosa apa Pak Pahan nih? Saya. Bu Rosa Pak. Oh, Bu Rosa sebagai coachnya ya? Iya. Pak Pahan sebagai coachingnya. Untuk Ibu Iya. Rosa sendiri sudah mempersiapkan dengan baik ini Bu terhadap pertanyaan atau dalam keadaan untuk membimbing Pak Pahan nanti? Iya, jadi insya Allah Pak, saya sudah melakukan persiapan untuk coaching kali ini, yaitu saya sudah menyiapkan materinya dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan menggiring coachee untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Oke, berarti insya Allah sudah siap ya Bu Rosa ya. Kalau dengan Pak Ya. Pahan sendiri bagaimana Pak Pahan? Apakah sudah siap untuk mencurahkan isi hatinya nih? Alhamdulillah sudah siap Pak Dian. Di sini saya sudah memahami tentang materi-materi tentang alur tirta, sehingga dengan pemahaman materi tersebut ya insya Allah saya bisa mengikuti coaching pada kesempatan siang hari ini Pak. Iya. Ya. Berarti Pak Pahan sudah siap, Ibu Rosa sudah siap juga. Perlu saya beritahukan juga bahwa latihan coach kita saat ini akan direkam dan ini nanti akan disampaikan kepada fasilitator kita yaitu Ibu Ratna. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Saya persilahkan kepada Ibu Rosa dan Pak Pahan untuk memulai kegiatan dialognya. Silakan Bapak. Iya. Baik, Terima Pak. kasih Pak Dian izin untuk melaksanakan coaching pada kesempatan hari ini. Baiklah, Assalamualaikum, selamat siang Bu Rosa.
Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Farhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu, kabar saya baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah. Tapi kok kelihatannya agak lesu ya? Apakah Pak Farhan sedang ada masalah? Begitu ya, Bu ya. Apakah terlihat begitu ya, Bu? Ya, tampaknya seperti sedang ada kegundahan dengan Pak Farhan ini. Ayo ceritakan, siapa tahu kita bisa saling meringankan beban ini. Gimana ya, Bu ya? Pengen cerita, tapi seperti malu, tapi nggak cerita. Nyesek gini, Bu. Ceritakan saja, Pak. Ya. Nah, Ya, daripada nanti daripada kita pendam kan, jadi beban tuh, Bu. sendiri, ya. Ayo, Keluar udah terima kasih lah, Bu ya, kalau mau mendengar cerita saya. Iya, insya Allah, ya. Saya selalu mendengarkan Pak Farhan. Seperti ini, Bu. Nah, Sebenarnya saya itu sedih sekali, Bu. Hari kenapa? ini, Bu. Itu loh, Bu. Hari ini Dina dan Andin berkelahi lagi, Bu, di kelas. Wah, Nah, gitu. masalahnya, iya, Heeh. Dina dan Andin itu berkelahi lagi di kelas, Bu. Masalahnya sepele sekali, Bu, sebenarnya, Bu. Oh, apa masalahnya itu Pak Farhan? Gini, Bu. Masalahnya itu hanya terletak pada buku Heeh. untuk kegiatan literasi di pagi hari, Bu. Nah, Eh, mereka itu, Bu, menginginkan buku dengan judul yang sama. Nah, iya, sedangkan kita sendiri kan tahu, Bu, jumlah siswa kita berapa, buku yang iya. tersedia juga kan pas-pasan, Bu. Nah, Oh, sementara buku itu hanya tersedia satu eksemplar di perpustakaan kita, Bu. Nah, heeh. itulah yang ingin saya diskusikan dengan Bu Rosa pada siang hari ini. Oh, begitu. Berarti ini terkait dengan program GLS ya, Pak Farhan ya? Betul, Bu. Iya. GLS kata ini sudah jalan selama 1 tahun ini ya, Bu ya, kalau tidak Heeh. salah. Iya. Nah, namun kegiatannya seperti yang sudah Ibu ketahui, Heeh. eh, kita ada membaca senyap bagi siswa selama 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Begitu ya, Bu Betul. ya, kalau saya tidak Iya, salah ingat, Bu. betul. Itu kan sudah berjalan itu ya. Eh, jadi apakah ada kendala gitu, Pak Farhan? Nah, itulah, Bu, yang membuat saya hari ini terlihat tidak bersemangat karena Hmm. pagi-pagi bukannya disapa siswa dengan senyuman, namun disapa dengan siswa yang berantem ini, Bu. Nah, Gitu. jadi kendala terbesar kita ini loh, Bu. Kendala Heeh. terbesar kita ini sekarang adalah kurangnya bacaan untuk siswa, Bu. Nah, Iya, iya, itu iya. kendala terbesarnya, Bu. Dan inilah, Bu, yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Kira-kira Bu Rosa sebagai orang yang mengetahui tentang GLS, kira-kira Heeh. bisa tidak Ibu memberikan solusinya, Bu? Kira-kira seperti apa? Oh iya, jadi memang kekurangan bahan bacaan ini itu jadi salah satu kendala terbesar kita ya Pak ya. Nah, Hmm. idealnya rasio judul buku dengan siswa itu adalah 1:10 gitu. Artinya satu anak itu harusnya memiliki 10 judul buku. Artinya kalau di sekolah kita ini ada 100 siswa, berarti seharusnya kita itu memiliki 1.000 judul buku. Nah, nah itu yang jadi kendala, Pak. Karena apa? Karena untuk pengadaan buku tersebut, sekolah kita ini masih terkendala dengan kemampuan finansialnya. Itulah yang ada saat ini, Pak Farhan. Pantas, Bu, Iya, dengan jumlah siswa kita yang hampir 100 siswa, Bu. iya, Sedangkan buku kita hanya sedikit sekali. Ya, pantas. Dina dan Andin tuh berkelahi gara-gara buku. iya. Nah, Jadi, lalu
Apa Bu Heeh. kira-kira yang bisa kita lakukan Bu? Nah, Bahan baca agar bahan bacaan ini bisa terpenuhi. nah, itu ya. Kalau menurut Pak Farhan sendiri sebagai apa ketua tim GLS kita, kira-kira bagaimana ini ya Pak ya? Kalau menurut Pak Farhan untuk mengatasi bahan bacaan ini Pak? Kalau saya pribadi sih Bu, Heeh. inginnya kita itu karena kan kita bermasalah dengan finansial ya Bu ya, Iya, dan itu juga betul. yang dialami oleh sekolah-sekolah lain. Intinya Iya, permasalahan finansial itu sama Bu. Nah, iya. tetapi ya tidak ada yang tidak punya solusi. Nah, Pasti oleh itu karena Pak. itu, jadi saya berpikir seperti ini Bu. Alangkah baiknya kalau kita sebelum uh, melaju ke lebih tinggi lagi keinginan kita, alangkah Heeh. baiknya kita meminta dari pihak GLS Kabupaten Bu untuk memberikan penyuluhan terlebih dahulu ke sekolah kita, khususnya di perpustakaan Heeh. Bu. Iya, Memberikan penyuluhan kepada pegawai perpustakaan, iya, memberikan penyuluhan kepada anak didik kita bagaimana memanfaatkan iya, buku, betul. agar mereka tahu jumlah buku itu seharusnya seperti apa, penggunanya seperti Iya, apa. Nah, setelah itu nanti Bu, barulah dengan kekurangan-kekurangan itu baru kita mencurahkan isi hati kita kepada mereka iya, agar intinya ya ujung-ujungnya kita minta bantuan gitu loh Bu. iya, betul. Kayaknya keren sekali itu Pak Farhan ya. Menarik bener ya, menarik sekali. Jadi kita di kabupaten ini ada tim gerakan literasi daerah namanya ya Pak ya. Yang di Betul dalamnya Bu. itu dia membawahi GLS untuk sekolah dan literasi di masyarakat. Nah, jadi bisa itu Pak Farhan ya, kita menghubungi mereka ya supaya mereka bisa turun ke sekolah kita melihat kondisi gerakan literasi sekolah di tempat kita. Bagaimana kita kekurangan bahan bacaan ya. Jadi sebenarnya siswa ini antusias untuk membaca ya. Nah, Betul Bu. mereka sudah terlihat suka ya untuk membaca, apalagi membaca buku-buku yang mereka senangi gitu ya, sesuai dengan kesenangan mereka. Artinya di luar dari buku teks pelajaran. Nah, namun ya kendalanya itu tadi ya, kita masih kekurangan bahan bacaan. Nah, Iya bagus Bu. sekali tuh Pak Farhan kita eh, bisa menghubungi tim tersebut. Kemudian selanjutnya kita minta disosialisasikan program-program tentang literasi gitu. Untuk selanjutnya kita mungkin bisa menyerap dari mereka bantuan-bantuan kalau misalnya ada program bantuan untuk pengadaan bahan bacaan. Nah, untuk ini Pak Farhan eh, apakah ada rencana gitu untuk menghubungi tim tersebut? Iya Bu. Sebelum Iya, saya menghubunginya, mungkin kita melaksanakan rapat terlebih dahulu ya Bu ya kayaknya Bu ya kepada betul. uh, kepala kepala sekolah, kemudian pegawai perpustakaan ya Bu ya, Heeh, agar kita tuh bisa saling membantu dalam mempersiapkan acara ini. iya, Nah, nah, oleh karena itu setelah itu nanti saya rencananya nih Bu, heeh. saya punya kenalan Bu Antonina Bu. Bu Antonina Iya, itu kalau saya tidak salah dia itu memang berkecimpung di gerakan literasi untuk Kabupaten Lampung Barat Bu. Mungkin Ibu juga iya, kenal kepada beliau. iya, Nah, saya juga setiap, kenal. setiap kegiatan beliau kan selalu ikut terus ya Bu ya. Dan Iya, saya juga sering melihat Bu Rosa foto dengan beliau Bu. Nah, iya, iya. makanya aku berpikir seperti itu. Nah, jadi ya mungkin saya akan menghubungi kepada Bu Antonina sekaligus mengatakan maksud dan tujuan kita. Siapa tahu beliau bisa membantu kita, Bu. Gimana, Bu, menurut Ibu? Oh, Apakah itu tepat langkah kita ini, Bu? tepat sekali ya Pak Farhan ya.
Nah, jadi memang supaya kolaborasi kita ini kuat ya dan program kita ini bisa terlaksana dengan baik, maka kita harus melibatkan elemen-elemen yang ada di sekolah itu sendiri ya, seperti kepala sekolah, rekan guru kita, kemudian eh, tenaga perpustakaan yang ada di sekolah itu. Kan Betul, Bu. ada kepala perpustakaannya, kemudian ada juga pustakawannya. Di situ itu semua kita libatkan. Bagus itu Pak Farhan, kita mulai dengan rapat dulu ya. Kita rembuk dulu seperti apa kita akan mengatasi masalah kekurangan bahan bacaan ini. Nah, karena sebenarnya banyak solusi ya Pak Farhan ya, yang Iya, Bu. mungkin belum kita temukan. Karena apa? Kita masih berpikirnya masing-masing ya. Nah, ini kan Pak Farhan baru mengutarakan ya, belum diutarakan dengan kepala perpusnya ya. Nanti kalau kepala perpus kita ajak lagi berembuk ya, mungkin akan lebih terbuka lagi solusinya. Seperti itu ya. Nah, apakah ada rencana lain Pak Farhan selain untuk menghubungi tim GLD tersebut? Adakah rencana lain mungkin dari melibatkan partisipasi guru-guru atau bagaimana? Ya, rencana saya, Bu, saya pengen mengadakan baksos pelajar, Bu. Oh, baksos pelajar. Nah, baksos pelajar. Nah, jadi di mana di sana nanti saya ingin melaksanakan baksos pelajar tersebut berupa ya bisa dikatakan buka stand lah, Bu, buka stand Heeh, amal pendidikan. iya, Jadi namanya itu amal pendidikan, Bu. Nah, iya. jadi amal pendidikan tersebut hanya menerima bantuan dalam bentuk buku bacaan, Bu. Seperti Wah, itu. Nah, bagus jadi kita, sekali. jadi kita bisa melibatkan sekolah-sekolah terdekat Iya, iya, dengan buku iya. bacaan tersebut, bisa memenuhi referensi-referensi buku di perpustakaan kita, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ya. Bagus itu Pak Farhan ya, saya setuju sekali. Dan saya sangat mengapresiasi langkah tersebut ya. Itu adalah salah satu cara terobosan yang menurut saya efektif gitu untuk mengatasi kekurangan bahan bacaan kita gitu. Nah, jadi eh, Pak Farhan kira-kira akan melakukan ini targetnya kapan ini Pak? Kalau untuk pertama, Bu, Mm-mm. setelah istirahat nanti, rencana saya pengen minta Iya, izin dulu kepada pihak-pihak sekolah, kepala sekolah iya. khususnya. Heeh. Nah, setelah itu saya pengen dalam minggu-minggu ini diadakan briefing lah, Bu. Iya, gitu ya. Nah, Yang kita rapat briefing itu tadi dulu. ya. Ya, Heeh. kita briefing dulu, Bu, untuk menyatukan persepsi, setidaknya Iya, sama-sama tahu kegiatan kita. Nah, iya, iya. kemudian saya minggu depan, Bu, Mm-mm. minggu depan itu nanti saya menemui Bu Antoni, Bu. Rencana Iya, saya iya. seperti itu. Nah, kalau Oh, sudah ada selain dari menunggu kabar dari Bu Antoni, heeh. saya juga langsung meminta teman-teman, meminta bantuan teman-teman tuh untuk mempersiapkan bazar tadi, Bu. Gimana caranya ketika Heeh. bazar nanti sekalian dari pihak GLS itu GLD nanti bisa datang, Bu, sekaligus menyaksikan. Jadi mereka tidak segan-segan untuk memberikan Iya, ilmu, tidak segan-segan juga untuk memberikan bantuan dengan persiapan-persiapan kita sudah matang, Bu. Seperti itu, iya. Bu. Oh iya, itu bagus sekali itu Pak Farhan. Saya sangat mendukung dan saya mengapresiasi sekali itu. Eh, itu kalau sepengetahuan saya di GLD juga ada itu memberikan bantuan buku ya Pak ya. Dan Hmm. juga ada yang dinamakan program silang layan itu ya, silang layan. Artinya bukunya bergerak gitu, saling bertukar gitu kan.
Jadi sekarang kita punya buku ini dikasih gitu kan ya dengan judul sekian gitu kan. Nah, nanti bulan depan itu ditukar dengan yang lain gitu. Ya, ya. Nah, sehingga berputar dia. Judulnya jadi berbeda. Nah, saya ada usul juga Pak Farhani. Gimana, Nah, Bu? sebenarnya selain di GLD itu untuk mengatasi ini kita juga bisa bersurat tuh ke perpustakaan daerah. Nah, Perpustakaan itu daerah, Bu. perpustakaan daerah kan mereka punya mobil literasi ya, Ya, perpustakaan ya, Bu. keliling itu. Benar, Bu. Perpustakaan keliling itu. Nah, itu kita coba nanti kita rembuk dengan Pak Kepala Sekolah ya, Pak Farhan. Bisa dirembuk dengan Pak Kepala Sekolah supaya beliau eh, bisa mengeluarkan atau bersurat ya memohon untuk nanti didatangkan mobil perpustakaan keliling itu ke sekolah kita. Nah, paling tidak ya seminggu sekali gitu kan. Nah, seminggu sekali nanti eh, anak-anak bisa pinjam dan ketika minggu depan mobilnya datang kembali, pinjaman mereka dikembalikan dan eh, boleh meminjam buku yang baru, begitu. Atau bisa juga nanti kita mohonkan apa program silang layan itu tadi. Jadi istilahnya kita meminjam buku itu ke perpustakaan daerah sekian judul gitu, misalnya selama 1 bulan atau selama 2 bulan gitu kan ya. Siapa tahu kita bisa kerjasama yang seperti itu. Tapi itu perlu kita rembukkan dulu itu Pak Farhan ya. Heeh. Kan rencananya kita akan briefing dulu ya Ya, dalam benar, Bu. 2-3 hari ini. Saya Ya, dukung Bu. itu Pak Farhan ya. Terima Jadi kasih, Bu. segera saja setelah ini ya kita buat rencana bagaimana untuk briefing itu ya. Kapan waktunya gitu kan ya. Lalu kita sampaikan kepada rekan-rekan dan kepada kepala sekolah. Bagaimana Pak Farhan? Saya sangat setuju sekali, Bu. Nah, dari penjelasan Bu Rosa Nah, ini membangkitkan semangat sama mood saya kembali nih, Bu, untuk mengajar pada hari waduh. ini. Nah, Nah, jadi jadi Bu gini, Bu. Setelah saya mendengar penjelasan Bu Rosa tadi, kok saya jadi berpikir ya, Bu ya. heeh, Ada satu maksud dan tujuan saya nih, Bu. Jadi saya apa itu? berpikir bagaimana kalau ketika kita mengadakan briefing nanti, Bu Heeh. Rosa memberikan pengarahan atau mini workshop lah, Bu, tentang Oh, literasi segala macam cara penggunaannya. Karena saya dengar Ibu sangat berpengalaman sekali. Karena tadi ada yang namanya ada silang layan, kemudian mobil literasi. Karena saya pribadi oh, tidak paham tentang itu semua, Bu, dan saya yakin teman-teman di sekolah ini juga banyak juga yang kurang paham tentang itu semua. Nah, jadi jika tidak keberatan, ketika briefing nanti ya sekalian lah Bu ya, Ibu berbagi pengalaman tentang literasi tersebut. Gimana Ibu? insya Allah ya Pak ya. Jika itu diperlukan, nanti saya akan curahkan semua apa yang diperlukan ya. Nah, kemudian siapa yang akan Pak Farhan ajak sebagai rekan gitu untuk melaksanakan ini, Pak, program Bapak yang sudah disampaikan tadi? Ya, eh, saya memang tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya, sehebat-hebat Iya, apapun kita ya Bu heeh, ya. Karena kita butuh orang lain. Tapi yang jelas karena saya sudah mendengar penjelasan dari Bu Rosa, jika tidak keberatan, salah ya. satu rekan saya nanti ya Bu Rosa. Oh, Seperti saya itu Bu. bersedia, Nah, bersedia. kemudian yang selanjutnya nanti saya akan melibatkan pihak perpustakaan dulu Bu. Iya, iya. Pihak perpustakaan, kemudian anak-anak OSIS, nah Heeh. baru dewan guru yang lainnya. Karena Iya, kalau mau iya. langsung dewan guru yang lainnya, Bu, kasihan juga mereka banyak kerjaan, Bu. Bagus Gitu. itu, bagus. Nah, Gimana, Ibu? insya Allah saya sangat mendukung dan saya bersedia gitu ya Pak ya. Nanti saya bantu apa yang diperlukan gitu kan. Nah, jadi gimana Pak Farhan dengan diskusi kita ini kira-kira?
Apakah Ya, sudah alhamdulillah, Bu. sudah ini terbuka pikirannya? Sangat terbuka sekali, Bu. Saya Iya, lega iya. dan mungkin Ibu bisa melihat senyum saya kembali seperti apa, mood saya sudah Iya, mulai pulih kembali, Bu. iya. Nah, Jadi jadi ya terima sudah kasih banget ini, Bu. iya, sudah terlupakan ya si Dina sama Andin tadi ya. Alhamdulillah. Sudah terlupakan, Iya, Bu. mudah-mudahan nggak akan ada lagi pertengkaran-pertengkaran rebutan yang seperti itu untuk selanjutnya ya Pak Farhan ya. Iya, Alhamdulillah. Jadi saya sangat berterima kasih banget ini, Bu, atas pencerahannya, coachingnya pada kesempatan hari ini, Bu. iya sama-sama Pak Farhan. Ya hanya itu loh yang saya bisa berikan ya. Nah, kalaupun itu bermanfaat ya alhamdulillah ya. Semoga bisa meningkatkan kegiatan literasi kita untuk sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga siswa-siswa kita juga akan tumbuh menjadi siswa yang kompeten, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, Pak Farhan. Oke, Ibu. Terima kasih bener nih, Bu. Iya, Saya jadi lebih sama. semangat lagi nih, Bu. Ya, kalau mau Semangat. berbicara nih, maunya sampai nanti nih kayaknya mau berbicara, tapi Iya, kayaknya ini 5 menit lagi sudah mulai masuk ini, Bu. Masuk pelajaran saya nih, Bu. iya, ya. Tidak masuk kayaknya nggak enak ini. Kemarin saya sudah izin. Mau nggak masuk lagi Betul, kayaknya nggak enak, Bu. Nah, jadi betul, jika betul. Ibu tidak keberatan, ya mungkin nanti malam saya berkunjung, Bu, untuk membahas Boleh, ini boleh, kembali. boleh. Ya udah, Silahkan. kalau Heeh. terima kasih banyak ya, Bu ya. Akan saya kabari Iya, selanjutnya. Permisi, Bu. boleh. Saya akan masuk kelas dulu, Bu. Terima Iya, kasih, Bu. silakan. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah selesai sepertinya nih Bapak Ibu sekalian ya coachingnya. Selesai, Pak Dian. Ini Bu Rosa masih mood nih ya. Saya masih Pencet ini. batuk, Pak. Masih Luar batuk. biasa sekali nih Bu ya. Tadi coachingnya terlihat sekali sangat mengalir apa adanya, natural sekali. Dan terlihat juga bahwa antara coach yang sudah bisa membimbing lebih kepada Pak Pahan sebagai coachingnya, dan saya lihat juga Pak Pahan juga terlihat terbuka Menghayati. sekali, menghayati sekali, terbuka sekali terhadap permasalahannya, dan Ibu Rosa bisa memberikan solusi-solusi terhadap hal yang disampaikan oleh Pak Pahan. Terkait itu, saya ke Bu Rosa dulu ya Pak Pahan ya. Bu Rosa, Siapa? Ibu kan bertindak sebagai seorang coach ya Bu ya. Dan Iya, tadi peran Ibu sebagai coach juga sudah sangat baik gitu. Nah, namun saya ingin mendengar sendiri refleksi Ibu terhadap peran Ibu iya. sendiri tadi, apakah sudah memenuhi kompetensinya atau dan juga Heeh. sesuai dengan alur cerita yang telah kita pelajari. Kepada Bu Rosa saya persilahkan Ibu. Iya. Baik, terima kasih Pak Dian. Jadi menurut kami ya, ini adalah coaching sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur yang telah kita pelajari dan sesuai juga dengan yang telah kita persiapkan bersama. Dan materi-materi ini sudah kita persiapkan sebelumnya, sehingga menurut kami ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu menurut kami Pak Dian. Oh ya, terima kasih Bu Rosa. Berarti alhamdulillah ya Bu ya sudah sesuai dengan apa yang Iya. diinginkan dan juga sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan sesuai juga Iya. dengan alur cerita yang kita pelajari. Iya, insya Allah. Saya lanjut ke Pak Pahan ini sebagai coach kan. Tadi kalau melihat alur ceritanya tadi ya tentang anak yang berantem, langsung Pak Pahan kebingungan menghadapinya, ternyata terkait masalah GLS Pak ya. Apalagi Iya, terutama betul. ada permasalahan terkait judul buku yang tidak mencukupi di sekolahan yang Bapak ajarkan. Berdasarkan dari kegiatan tadi nih Pak, sebagai coach, refleksi apa yang dapat Bapak berikan ini Pak? Apakah sudah bisa memenuhi bisa memenuhi
keterjawaban terhadap permasalahan Bapak. Nah, ini saya pengen mendengar Bu, refleksi Bapak. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Dian dari kegiatan coaching pada kesempatan siang hari ini. Bu Rosa sebagai coach telah menjawab semua permasalahan yang saya alami selaku guru sekaligus koci pada kesempatan siang hari ini. Nah, di sana terlihat dari Bu Rosa sudah bisa menjelaskan semua tentang apa itu GLS, bagaimana solusi-solusi untuk mendapatkan buku, bagaimana solusi-solusi untuk meningkatkan minat baca siswa tersebut. Nah, sehingga pada coaching kali ini berjalan dengan baik, Pak. Dengan bantuan Bu Rosa sebagai coachnya, dia sangat membangun saya, sangat mengarahkan saya untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan tersebut, sehingga akhirnya adalah menemukan sebuah solusinya, Pak. Seperti itu, Pak Dian. Wah, terima kasih Pak Pahan ya. Berarti Ya, Pak. alhamdulillah, berarti Bapak merasa sangat terbantu ya Pak dalam kegiatan Sangat coaching terbantu, ini. Pak. Iya. Dan saya lihat juga kemampuan Ibu Rosa sebagai coach juga sudah mumpuni sekali dalam mencoba untuk membantu Pak Pahan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian terhadap kegiatan praktek hari ini, yang dimana Ibu Rosa sebagai coach dan Pak Pahan sebagai coach telah memerankan dengan baik sehingga tujuan dari coaching itu sendiri dapat terpenuhi, dapat terlaksana, dan kita berharap hal ini dapat mengembangkan kembali kemampuan kita dalam bentuk suatu coaching, sebagai coaching maupun sebagai coaching. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada Ibu Rosa, terima kasih kepada Pak Pahan. Semoga kita di lain kesempatan dapat melakukan hal yang lebih baik lagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Dian. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Saya tutup Bapak Ibu ya. Ya, Ya, ya Pak. Pak.